memang selama kita di sana tidak dapat matahari. Jadi tidak tahu bedanya siang dan malam? Nggak tahu, Pak. Oke. Kita kalau nih tidur, kita bangun tidur ini kita lihat dulu nih kalau jam 3:30 misalnya ya, jam 3:30 atau kita lihat di jam misalnya cuman jam 3:30. Jam 3:30 ini kita merenung dulu gitu. Iya. Ini malam mau bangun tahajud atau mau sholat asar nih, itu kita merenung dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, kesempatan kita bisa kumpul bersama Bang Refli Harun dengan Kohlius. Saya berterima kasih atas ide dan juga gagasan Kohlius yang cukup aspiratif, khususnya ya ini memberikan support ya, memberikan dukungan, dorongan moral kepada orang yang terzalimi, yang sedang mendekam dalam penjara dengan kasus yang nggak jelas gitu kan, dengan khususnya dalam hal ini adalah Habib Rizik. Nah ini satu saya rasa yang perlu diapresiasi. Sehingga saya sangat-sangat antusias untuk bisa nyambung begitu loh. Nah, bagaimana piagam penghargaan ini artinya dari orang di luar FPI, bahkan orang non-Islam, bahkan juga dari etnis Tionghoa gitu kan. Ini kan jadi seru banget begitu. Karena memang selama ini ya kita tahu Kohlius beserta teman-temannya selama ini masih selalu komitmen gitu loh di NKRI dengan toleransi, dan begitu juga artinya bergaul bersama-sama dengan Front Pembela Islam zaman dulu, dan juga saat sekarang ini juga memang nggak pernah ada masalah gitu. FPI yang dulu maupun yang sekarang tidak pernah ada masalah sama sekali. Kita selalu menghormati keberagaman dan kita selalu berjalan bersama-sama di atas perahu NKRI ini. Kita sama-sama Pancasila, sama-sama senang dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan NKRI. Nah, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini memang ya kita sudah sama tahu apa yang terjadi. Saya sempat bersama-sama dengan teman-teman berenam plus Habib Hanif 1 yang masih ditahan. Kita sorry, klarifikasi ya untuk Sobat Era. Habib Hanif itu kenanya 1 tahun ya? Kenanya 1 tahun. 1 tahun, tapi sejak kapan? Bareng-bareng sama kami. Bareng ya? Nah, bareng. Kita di tanggal. Berarti sebentar lagi dia bebas. 8 Februari. 8 Februari baru bebas. Iya. Baru masuknya zaman waktu itu. Masuknya 8 Februari. Iya. Bebasnya berarti 1 tahun. 1 tahun. Mudah-mudahan Desember udah bebas. Desember, ya? Karena udah ini. Pembebasan PP, pembebasan bersyarat. Oke, silakan. Nah, saat itu jadi kita berenam mulai ditahan. Ya. Kita masuk bawa turun di selnya Habib Rizik. Nah, ya begitu kita masuk di bawah ya kita. Dan itu sudah di Mabes ya, atau masih di Polda? Udah di Mabes. Udah di Mabes. Nah, jadi saat itu kan Habib Rizik ada pelimpahan, ada berkasnya dipindahkan ke Mabes Polri. Iya. Lalu Habib Rizik dipindahkan juga tahanannya di Mabes Polri. Berkas kami ini pindah dari Polda ikut
ikut ke Mabes Polri berkasnya. Oke, iya. Seperti itu. Nah, kita memang nggak pernah nyangka sama sekali kalau kita ditahan gitu. Jadi karena kita taunya prokes gitu. Iya. Saat kita diperiksa di Polda Metro, memang kita berharap kita bisa ditahan waktu itu bareng-bareng. Iya. Cuman karena kasusnya prokes, cuman nggak bisa ditahan lah seperti itu. Iya, karena ancaman hukumannya cuma 1 Betul. tahun. Nah, ya. polisi tidak bisa berhak dia untuk Iya. menahan kita Iya. dengan tuntutan yang cuma 1 tahun. Nah, jadi kita tuh nggak pernah ada bayangan kita akan ditahan, gitu. Cuman datang ke Mabes Polri untuk penandatanganan pelimpahan berkas P21. Hanya itu aja Iya. taunya. Tapi udah itu kita dibisikin, dibilangin Pak Kiai nggak pulang lagi. Emang kenapa Pak Kiai terus ditahan? Saya bilang ada apa ya? Kenapa saya mesti ditahan? Ini Pak Kiai pasal yang apa? Saya nggak pernah punya merasa pasal lain. Ternyata pasalnya itu adalah ditambahin pasal-pasal Yang- lain lagi sehingga yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Pasal apa? ada kita ditambahin nih pasal penghasutan, pasal ormas kriminal, Oke. Ormas yang sudah dilarang Oke. tapi masih buat acara, Iya, gitu. iya. Kemudian meresahkan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, karena pasal penghasutan saja kalau nggak salah 6 tahun ya waktu itu ancamannya. Iya. Pokoknya iya, betul. intinya Habib Rizik pertama kali terkena pasal penghasutan itu ketika dia ditahan itu sebenarnya. Iya. Belum yang ini, belum hoax, belum yang Belum undang-undang yang 100. rumah sakit umum Iya. ya, berarti masih seputar Petamburan. Iya, masih Petamburan. seputar Petamburan, Dan ya. untuk bisa ditahan dikenakan pasal penghasutan. Iya, betul. Gitu. Nah, kami saat diperiksa kan setelah Habib Rizik ditahan, Iya. nah, itu belum ada arah ke sana gitu. Nah, belakangan baru deh gitu masuk kita di Oh, jadi kena pasal penghasutan semua. kena pasal penghasutan semua Yang diasup habaib katanya. kita sih nggak Habaib ngerti untuk yang datang mana yang Maulid dihasut. Nabi. Yang dihasut ini. Iya. Dihasut. Atau Kolius yang dihasut. Oh, itu. Tadi begitu saya lihat, oh, jadi kalau ada pasal-pasal seperti ini ya sudahlah, mungkin ini waktunya saya ditahan gitu. Oke. Ini karena Apa, saya sudah siapin waktunya mental. apa? Uzlah. Iya, waktunya uzlah. Kita ini sudah cukup lama mempersiapkan mental sebenarnya. Iya. Nah, artinya apa saja hal-hal yang akan dialami oleh Rasulullah dalam perjuangan, para ulama zaman dulu dalam menegakkan kebenaran. Mereka ada yang dipenjarakan, ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya dan lain-lain. Ya, kita ini udah cukup lama mempersiapkan mental untuk itu. Oke. Jadi nggak terlalu shock lah begitu kita dibilang Pak Kiai nggak pulang lagi, cuman kaget sedikit aja. Iya. Berikutnya, oh ya udah ini takdir kita. Oke. Nah, itu yang saya baru tahu karena dulu juga saya pikir kok kenapa ditahan ya, padahal memang sebenarnya kan ada selain ancaman hukuman ada subjektivitas penyidik. Iya. Saya pikir subjektivitas penyidik, tapi ternyata rupanya ada tambahan pasal ya. Tambahan pasal. Nah, pasal ini juga yang dikenakan ke Habib Rizik, pasal penghasutan ya, yaitu memprovokasi atau menghasut orang untuk melakukan tindak pidana kan begitu Iya, kan, dengan betul. ancaman hukuman 6 tahun. Betul. Dan itu cukup alasan untuk menahan. Ya. Maka pasal itulah yang digunakan untuk menahan Habib Rizik sebenarnya. Sebelum dia dikenakan pasal lain Rumah Sakit Umi. Ya. Rupanya ustadz-ustadz di sini kena juga. Kena juga gitu. Apa namanya? Jumto ya. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah setelah kita dinyatakan ditahan, kemudian kita turun ke bawah, dibawalah kita ke selnya Habib Rizik. Jadi selnya itu memang ini kita perlu klarifikasi di sini. Iya. Ruangan bawah tanah atau apa memang dia adanya di basement. Di basement ya. Basement dia tempat parkir gitu Iya. kan. Artinya memang di bawah gedung. Tidak dapat matahari ya tidak dapat matahari. Saya nggak paham ini basement artinya di bawah betul-betul posisinya di bawah tanah ataupun di atas tanah, tapi yang jelas tidak dapat matahari. Oke, Nah, selama 24 jam itu ya. Selama 24 jam. Jadi berarti penerangan listrik terus. Semua lampu listrik. Lampu, oke. Ya. Memang selama kita di sana tidak dapat matahari. Jadi tidak tahu bedanya siang dan malam. Nggak tahu, Pak. Oke. Kita kalau nih tidur, Ya. kita bangun tidur ini kita lihat dulu nih kalau jam 3:30 misalnya ya, jam 3:30 gitu. Atau kita lihat di jam misalnya cuman jam 3:30. Jam 3:30 ini kita
merenung dulu gitu. Iya. Ini malam mau bangun tahajud atau mau sholat asar nih, itu Iya. kita merenung dulu. Oke. Iya. Bentar udah kita ingat-ingat, kemudian lihat jam yang ada 03 gitu. Iya. Nah, ini udah berarti pagi, atau misalnya jam yang 15.30, nah, itu yang asar. Kita Tapi perlu itu. Itu secara psikis siksaan loh itu sebenarnya. Iya, seperti itu. Karena kita nggak tahu waktu ya, karena 24 jam tuh nggak ngerti waktu. Iya. Gitu. Walaupun barangkali cukup layak tempatnya ya. Tempatnya itu, Bang Refli, tempatnya itu begini. Jadi dia tidak ada listrik. Kita awal masuk di situ itu ada CCTV 2, Oke. depan dan belakang. Oke. Kemudian tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada TV. Ini yang untuk Ustadz Sobri Enggak, sama. Saya di kamarnya Habib Rizik. Kita berenam nih awal masuk semua rame-rame di kamar Habib Rizik dulu. Oke. Iya. Oke. Nah, sama-sama di situ tadi. Direunikan dulu. Ya, udah reuni, kita udah sama-sama temu rindu dan lain-lain, udah selesai. Nah, kita di situ, jadi kira-kira kamarnya itu panjangnya kira-kira 7 meter kali 2,5 meter, 2,5 meter dari ujung sini ke sana. Iya. Cuman itu memanjang lorong begitu. Oke. Nah, di belakangnya 7 meter kali 2,5 meter. kira-kira. Oh, kira-kira ya. Oke, Nah, jadi belakang kalau konferensi itu manjang begitu. Iya, memanjang. Oke. Di belakangnya kira-kira 1 meteran itu WC. Oke. Nah, kamar Habib Rizik tadi dia sendirian di situ. Jadi memang tidak, di sana tidak ada colokan. Nah, Oke. nggak ada colokan, jadi nggak mungkin ada AC, nggak mungkin ada kipas angin. Kita juga sempat minta Pak, tolong kita dikasih kipas angin, Oke. bisa muter begitu. Iya. Ya, tapi ternyata nggak diizin juga. Nah, jadi kita ngipas biasa, dan kemudian belakangan Ininya udara gimana? sirkulasi udara ya, kalau ada angin keras sampai ke kamar kita. Kalau bengek susah juga. Susah. Kalau bengek. Kalau misalnya, nah jadi yang ada AC itu bukan di kamar, di lorong. Misalnya ini kamar. Iya. Depannya itu kan lorong. Iya. Lorong itu kira-kira setiap 10 meter ada AC, setiap 10 meter ada AC. Oke, jadi begitu. itu gang kayak bangsal rumah sakit ya. Betul. Nah, itu yang ada AC-nya. Oh, jadi kalau kita misalnya berharap ada spoi-spoinya kita melongokkan gitu. Betul, bisa. Oke. Nah, tapi AC itu tidak mendinginkan kamar I see. dan tidak memasukkan itu ke kamar, enggak. Tapi kalau yang saya rasakan suka ada angin, Ya. itu yang bisa mungkin angin dari gedung-gedung kamar, ruang-ruang sebelah mana anginnya Oke. ketiup ke kita, itu ada sesekali. Ustadz belum dibekali ilmu mendatangkan angin belum ya? Tapi alhamdulillahnya begini, artinya Karutan ya, kepala rutan sama kabak tahtinya, alhamdulillah kita dikasih izin itu kipas angin yang ngecas ulang, recharge. Oh, recharge. Jadi Yang portable. Iya. Yang tanpa listrik. yang tanpa listrik. Iya. Jadi kita ngecas dulu full, baru kita pakai buat tidur. Oke. Nah, udah habis, ini kita kasih ke petugas. Nah, minta dicas. tolong casin Oh, di oke. tempat di mana aja Berapa di lama ruangan itu dia. bisa bertahan? Paling 2 jam. 2 jam. 2 jam kipas ya, paling lama 3 jam. Berarti nggak pernah tidur lebih dari 3 jam. Ya, artinya kita ganti-gantiannya itu. Oke. Kita gantian itu, kalau ini udah habis pakai yang satu lagi. Nah, 8 bulan begitu terus ya? begitu, Pak. Untung berarti memang waktu perjuangan untuk yang offline persidangannya itu memang perjuangan yang luar biasa ya, karena disitulah bisa lihat matahari, Betul. bisa fresh angin yang Iya. udara yang bebas gitu. Dari situ aja kita ketemu matahari saat persidangan Oke. ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, di luar itu nggak ada. Justru pernah ada COVID. Kita pernah juga minta gitu untuk dijemur, karena saya sempat kena juga COVID di tahanan. Ya. Oh ya, sempat kena di antara berempat ini yang kena Saya Ustadz Sobri. Habib Hanif. Habib Hanif. Saya kan sekamar bertiga sama Habib Hanif. Oke. Jadi yang berempat ini akhirnya dipindahkan Oke. kamar sendiri di blok kriminal umum. Oke. Nah, jadi saya dan Habib Rizik, Habib Hanif tetap di blok narkoba.
satu ruangan, satu kamar. ruangan, iya. Sementara yang 4 dipindahkan ke blok kriminal umum, satu kamar juga. Oke. Nah, kita jadi untuk dapat angin itu hanya itu, alhamdulillah. Oke. Ya. Itu full ya 8 bulan kenanya ya? Selama 8 bulan. 8 bulan ya. Jadi Dari- dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bebasnya? Kita sampai tanggal 6 Oktober. 6 Oktober bebasnya Iya, ya. Betul. Oke. Masuknya 8 Februari. 8 Februari. 8 Februari. Saya hafal. 8 Februari itu ulang tahun anak saya yang tertua. Sama ulang tahun hari Bali. Oh. Beliau ulang tahun. Dan yang gak enaknya tuh tanggal 7 Desember itu ulang tahun perkawinan saya. Oh. Tanggal 7 Desember. Ya, alhamdulillah. Silakan, ada lagi Ustaz. Nah, kemudian di ruangan itu juga kalau ada yang bicara kalau ini ruangan Habib Rizik 2x1 itu nggak benar, itu kuburan kalau 2x1. Beritanya emang ada yang sadis-sadis begitu, Oh, oke. hoaxnya berlebihan. Too much ya, terlalu Iya, berlebihan. berlebihan. Iya. Nah, tapi sebenarnya ya kita awal-awal mungkin nanti Berapa banyak ruangnya? Berapa kali berapa tempatnya? kamar kita ini 2,5 kali 7. Oh yang tadi ya, masih yang tadi ya? Masih yang tadi. Jadi waktu berenam, bertujuh Masih itu di situ juga. awal-awalnya di situ, Betul. tapi kemudian 4 orang dipisahkan ke Dipisah blok umum. ke blok kriminal umum. Tapi yang 2,5 kali 7 itu tetap ditempati 3 orang Tetap akhirnya. 3 orang. Oke. Betul. Pada prinsipnya kegiatan kita di sana sudah. Jadi pas kami masuk itu sudah nggak terlalu keras untuk security buat Habib Rizik. Oke. Sudah nggak terlalu keras. Yang Jadi keras Habib itu Rizik- waktu di Polda. termasuk awal-awal Awal-awal di Mabes. masuk di Mabes Polri, awal masuk itu mungkin masih keras. Ya. Dilimpahkan tanggal berapa ya Habib Rizik Nah, dari saya- dari Polda ke atau bulan apa? Saya kurang ingat. Awal, tapi sudah tahun 2021 ya? Iya, Iya, oke. Oke, Januari ya, awal tahun ya. awal tahun Januari. Nah, dari situ jadi Habib Rizik itu sudah diperbolehkan ngajar. Pas kami masuk, Ya. Habib Rizik sudah diperbolehkan mengajar. Tadinya belum, awal-awal tuh belum. Masuk tanggal 8 Februari itu udah boleh. Begitu kita masuk, beliau baru saja boleh Ngajarnya di mana? ngajar di masjid. Oh, masjidnya di bawah juga? Masjidnya di sebelah dia ada satu ruangan itu yang dijadikan musola, dijadikan masjid. Oke. Jadi di sebelah situ, sebelah kamar kita percis. Keluar ke masjid gimana caranya? Dibukain Oleh petugas. oleh petugas, awal-awal dibukain, nah belakangan jadi setiap sholat itu kita bisa bisa ikut sholat di masjid. Oke. Habib Rizik akhirnya dia ngajar habis sholat subuh, tanya jawab dan seterusnya. Nah begitu kami masuk, nah, kita juga diizinin untuk bisa ngajar juga. Nah akhirnya saya Habib Hanif Alatas ngajar ba'da asar, ngajar fikih akidah, fikih toharo, fikih ibadah buat anak-anak napi-napi di situ. Kemudian saya habis maghrib ngajar hadis, ngajar akhlak. Nah, kemudian tengah malam kira-kira jam 8:30 malam ini kita buka TPA. Untuk Iqra 1, 2, 3 sampai Al-Quran, nah, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah jadi teringankan lah beban kita karena itu kebiasaan kita hari-hari belajar, Killing mengajar. time juga, bunuh waktu gitu ya. Iya. Berapa orang yang ikut di masjid itu kira-kira? Itu di masjid itu bisa sampai 60-70 orang. Oke. Kalau semua itu tahanan 140. 140. Kurang lebih itu bisa masuk 80 orang, 70-80 orang masuk. Nah, Oke. selebihnya nanti dia ke lorong. Oke, karena masjidnya sendiri nggak muat. kalau Nggak muat, semuanya. ya. Nanti kena pelanggaran prokes juga di situ nanti. Nah, Kenapa salah? Kenapa sempat salah juga gitu? begitu saat-saat lagi ada COVID juga kita sempat dibuat peraturan lah seperti itu. Mungkin yang perlu kita klarifikasi itu, dan alhamdulillah nah Habib Rizik selama di dalam aktivitas beliau sehari-hari ini artinya kalau kira-kira malam begitu udah bangun dia ibadah, sholat terus, nah udah itu baca buku, nulis buku gitu. Itu waktu ujian disertasinya gimana? Nah, ujian disertasi ini jadi Habib Rizik dapat izin untuk menyelesaikan. Nah, jadi Iya. bawa deh buku-buku bisa masuk ke kamar. Iya. Beliau belajar di situ. Iya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian trik-trik berikutnya melalui pengacara. Oke. Iya, melalui pengacara yang mengkomunikasikan ke Enggak, waktu kampus. ujiannya, Lagi ujiannya Iya. dapat satu ruangan. Oke. Dapat diizinkan, kita dikasih untuk satu online, ruangan untuk online, kemudian kamera, kemudian persiapan untuk online lah, untuk presentasi juga disiapkan untuk slide-slide. Berapa lama itu? Kira-kira hampir 3 jaman lah. Ustadz nggak ikut ya? Saya ikut. Oh ikut ya? Saya ikut menemani, Ikut iya. menemani ya? Iya. Oke. Beliau Semua di- ikut atau cuma Ustadz aja? Ustadz saya Sobri? aja, saya Ustadz Sobri sama aja ya? Habib Hanif. Sama Habib satu Hanif ya? kamar, iya. Bantu-bantu ya? Asror, asisten sorot. Tapi beliau nggak perlu dibantuin kita. Justru profesor-profesornya yang dari Malaysia ini dan dari negara yang lain itu ya cukup kita lihat cukup. Presentasinya cukup senang. bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa ya? Arab. Oke. Itu universitasnya apa? Universitas USIM ya kalau nggak salah ya. USIM ya? USIM ya. University of Malaya. Universitas Science and Technology. Bukan UIA, bukan ya? Bukan. Selesai di Islam Malaya. Oke. Jadi nggak perlu penerjemah kalau Arabnya ya? nggak perlu. Nggak perlu. Nggak Soalnya ada yang butuh penerjemah soalnya. Polis ketawa polis. Nah, begitu setiap hari alhamdulillah sudah selesai. Begitu itu selesai ya baru kegiatan sampai sekarang beliau masih diizinkan untuk menulis. Jadi kalau malam itu beliau menulis. Oke. Gitu, sampai Nulis apa? lama. Nulis yang umum atau nulis agama? Buku-buku. Umum atau agama? Saya rasa wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Mungkin agama. Kalau Habib mungkin Bahar di Gunung Sindur sempat nulis juga dia. Nulis apa? Duratul Bahar apa katanya. Oh. Jadi dalil-dalil apa? Isra, Mi'raj, Maulid gitu-gitu dia. Dia sempat nulis begitu katanya. itu yang paling bisa kita ini kan selama kita di kamar Habib. Nah,